Di sini ada uji potensi antibiotik secara mikrobiologi. Antibiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang pada konsentrasi rendah dapat memusnahkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Pengujian potensi antibiotik dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa kualitas dan mutu antibiotik yang digunakan dalam pengobatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Antibiotik digunakan untuk membasmi mikroba penyebab terjadinya infeksi. Gejala infeksi terjadi akibat penggunaan langsung oleh mikroba dan berbagai zat toksik yang dihasilkan mikroba. Pada dasarnya suatu infeksi dapat ditangani oleh sistem pertahanan tubuh. Namun ada kalanya sistem ini perlu ditanjung oleh penggunaan antibiotik. Antibiotik yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia harus memiliki sifat toksisitas selektif. Artinya antibiotik harus bersifat toksik mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes. Toksisitas seleksi tergantung kepada struktur yang dimiliki sel bakteri dan manusia. Misalnya dinding sel bakteri yang tidak memiliki oleh sel manusia, sehingga antibiotik dengan mekanisme kegiatan pada dinding sel bakteri mempunyai toksisitas selektif relatif tinggi. Prinsip penetapan potensial antibiotik dalam sediaan obat adalah membandingkan dosis larutan sediaan uji terhadap dosis larutan baku pembanding yang menghasilkan derajat hambatan yang sama pada mikroorganisme uji. Pada umumnya pengujian potensi antibiotik secara mikrobiologi menggunakan dua metode, yaitu metode turbidimetri dan metode lempeng silinder, yaitu difusi agar. Prinsip metode turbidimetri adalah berdasarkan hambatan pertumbuhan biakan mikroorganisme dalam media cair yang mengandung larutan antibiotik. Sedangkan prinsip metode lempeng silinder adalah membandingkan zona hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis senyawa antibiotik yang diuji terhadap zona hambatan oleh dosis antibiotik baku perbandingan pada media lempeng agar. Keunggulan kekuatan kandungan antibiotik dalam jumlah antibiotik murni dapat ditentukan secara kimiawi, fisik, dan biologis. Jika biologis adalah yang termudah untuk melakukan penetapan, secara itu cara penetapan secara mikrobiologi yang digunakan cara penetapan secara mikrobiologi yang digunakan adalah cara penetapan difusi lempeng, yaitu zat yang diperiksa berdifusi dari pencandang reservoir ke dalam medium agar yang telah diinokulasikan zat renin. Setelah diinokulasikan, maka hambatan pertumbuhan mikroba diukur dan dibandingkan hasilnya. Pada umumnya metode yang dipergunakan dalam uji sensitivitas bakteri adalah metode difusi agar, yaitu dengan cara mengamati daya hambat pertumbuhan mikroorganisme oleh ekstrak yang diketahui dari daerah di sekitar kertas cekram paper disc yang tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme. Zona hambatan pertumbuhan inilah yang menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap bahan antibakteri. Keberhasilan penggunaan sediaan farmasi
yang mengandung senyawa antibiotika dan vitamin tergantung. Keterangan diagnosis dokter mutu antibiotik dan vitamin tersebut. Mutu sediaan terutama antibiotika mulai dalam bahan baku selama dalam proses pembuatannya sampai diedarkan. Biasanya potensi masih tinggi. Setelah diedarkan, beberapa waktu sering mengalami penurunan potensi sehubungan dengan hal tersebut. Maka pengawasan mutunya perlu diperhatikan agar penggunaan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga halnya dengan sediaan vitamin perlu diperlakukan seperti halnya dengan sediaan antibiotik. Tujuan dari proses uji sensitivitas ini adalah untuk mengetahui obat-obat yang paling cocok, paling poten untuk kuman penyebab penyakit, terutama pada kasus-kasus penyakit yang kronis. Dan untuk mengetahui adanya resistensi terhadap berbagai macam antibiotik. Penyebab kuman resistensi terhadap antibiotik, yakni memang kuman tersebut resisten terhadap antibiotik yang diberikan akibat pemberian dosis di bawah dosis pengobatan dan akibat penghentian obat sebelum kuman tersebut betul-betul terbunuh oleh antibiotik. Dan ini hasil dari analisis. Yang kedua ini, yang kedua, terus yang tadi terakhir. Dan ini jurnal yang saya ambil dari ini jurnal yang saya ambil. Terima kasih.